Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Imanime, sebuah channel yang akan membahas tentang semua hal unik yang ada di Sulawesi Selatan dan masih banyak lagi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang legenda Gua Mampu di Bone dan cerita kampung yang terkutuk. Kira-kira bagaimana ya kisahnya? Dan mengapa gua tersebut disebut dengan kampung yang terkutuk? Ada cerita apa di balik sebutan ini? Penasaran? Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mau mengajak teman-teman semua buat yang belum subscribe supaya bisa terlebih dahulu ditekan tombol subscribe-nya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan memberikan informasi, wawasan, serta hiburan kepada kita semua. Oke? Kalau sudah, langsung saja. Mari kita masuk ke pembahasan. Inilah dia, legenda Gua Mampu di Bone, serta cerita tentang kampung yang dikutuk. Salah satu objek wisata yang lumayan dikenal di Sulawesi Selatan adalah objek wisata Gua Mampu, yang berada di Desa Cabeng, Kecamatan Dua Bocoe. Gua ini sendiri berjarak sekitar 45 km dari kota Watampone, atau sekitar 4 jam dari kota Makassar. Salah satu daya tarik dari Gua Mampu itu sendiri adalah adanya bebatuan di dalam goa atau yang biasa disebut dengan stalaktit dan stalagmit, yang memiliki bentuk menyerupai wujud makhluk hidup, alias menyerupai manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam hal ini, menyerupai bentuk seperti sebuah lahan sawah. Nah, apabila kita mengunjungi gua tersebut, maka kita akan disambut dengan bebatuan yang nampak seperti suasana sebuah kampung. Kita bisa melihat berbagai macam bentuk batu yang apabila kita telusuri lebih lanjut, maka akan nampak seperti sebuah perkampungan yang terbuat dari batu. Kenapa bisa begitu ya? Perwujudan batu-batu gua ini terkesan seperti menggambarkan kehidupan di sebuah kerajaan. Bahkan, ada pula batu yang bentuknya menyerupai seorang ibu yang sedang melahirkan. Batu ini kabarnya tidaklah dibuat-buat, tidak dipahat atau dibentuk sedemikian rupa biar menyerupai manusia. Demikian salah satu ucapan warga setempat. Warga setempat sendiri dikabarkan mempercayai bahwa Gua Mampu itu sendiri merupakan peninggalan dari kerajaan Mampu, yang dimana satu kerajaan tersebut telah dikutuk menjadi batu oleh makhluk menyerupai anjing jadi-jadian. Wah, ngeri juga ya. Jadi bagaimana ceritanya? Konon kabarnya, dulunya di kerajaan Mampu sendiri terdapat seorang putri dari Raja Mampu yang cantik jelita. Kecantikannya seperti tiada tara. Nah, kabarnya kala itu, si Tuan Putri ini sedang menenun seorang diri di teras rumahnya, yang merupakan sebuah rumah panggung. Ketika sedang asik menenun, tiba-tiba salah satu alat tenun sang putri ini terjatuh ke tanah. Nah, terdapat beberapa versi cerita mengenai kelanjutan kisahnya. Mari kita mulai dengan versi pertama. Versi pertama mengatakan bahwa kala itu, sang putri sangat malas untuk sekedar menginjakkan kakinya ke tanah untuk mengambil alat tenunnya yang jatuh. Akhirnya, sang tuan putri pun berkata, "Barang siapa yang mau mengambilkan alat tenunku, maka akan kuberikan dia hadiah. Apabila yang mengambilnya seorang laki-laki, maka akan kujadikan dia sebagai suamiku. Dan apabila yang mengambilnya seorang perempuan, maka akan kujadikan dia sebagai saudariku." Namun sayangnya, perkataan sang tuan putri ini tidak didengar oleh siapapun. Bahkan, ketika sang tuan putri mencoba berteriak pun, tetap tidak ada yang mendengarnya. Namun siapa sangka, tiba-tiba datanglah seekor anjing hutan yang entah bagaimana bisa mengerti dengan perkataan si tuan putri ini. Akhirnya, si anjing itu kemudian mengambilkan alat tenun sang putri yang terjatuh ke tanah. Tentu saja, melihat hal ini membuat si tuan putri menjadi sangat kaget.
bagaimana mungkin seekor anjing bisa mengerti perkataannya? Meski demikian, anjing tersebut memang tidak terlihat seperti anjing biasa pada umumnya. Pasalnya, terdapat sebuah batu di atas kepala anjing tersebut. Karena merasa kalau anjing itu mengerti bahasa manusia, akhirnya si Tuan Putri pun memberanikan untuk bertanya ke anjing itu, "Kenapa ada batu di kepalamu?" Dan benar saja, anjing tersebut pun menjawab, "Bukan cuma saya yang ada batu di kepalanya. Di dahimu pun juga ada sebuah batu." Demikian kata anjing tersebut. Tak lama kemudian, si anjing mulai meminta kepada sang Tuan Putri untuk mengabulkan janjinya tadi. Namun si Tuan Putri tentu tidak bisa menikah dengan seekor anjing. Akhirnya, si Tuan Putri pun menolak dan mengingkari janjinya. Karena tidak terima dengan perlakuan si Tuan Putri, anjing tersebut pun marah dan mengutuk Tuan Putri tersebut menjadi batu. Sementara itu, versi kedua mengatakan bahwa sang Tuan Putri kala itu hanya melihat ada seekor anjing, dan dia menyuruh anjing tersebut untuk mengambilkan alat tenunnya. Tanpa disangka-sangka, anjing tersebut mengerti dan mengambilkan alat tenun milik sang Tuan Putri. Putri pun tentu langsung kaget, dan saking kagetnya dia pun sampai terjatuh dan pingsan di tempat. Seketika itu pula lah dia berubah menjadi batu. Nah, terlepas dari dua versi cerita tadi, mari kita lanjutkan ceritanya. Setelah itu, beberapa orang pelayan hendak mendatangi sang Tuan Putri, dan alangkah kagetnya dia ketika mendapati Tuan Putri yang telah berubah menjadi batu. Dan sontak mereka pun juga berubah menjadi batu. Jadi, siapa saja yang melihat tubuh si Tuan Putri yang menjadi batu akan ikut berubah menjadi batu. Sebelum akhirnya, satu kerajaan pun juga ikut berubah menjadi batu. Konon kabarnya, itulah alasan mengapa gua mampu terlihat mempunyai bebatuan yang bentuknya menyerupai makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan sawah. Semua itu dulunya adalah bagian dari kerajaan mampu yang kemudian dikutuk menjadi batu. Kisah ini terjadi sebelum Islam masuk ke Sulawesi Selatan, jadi sudah sangat lama sekali, dan cerita ini selalu diwariskan secara turun-temurun sampai saat ini. Dan mengenai benar atau tidaknya cerita tersebut, tentu saja kita tidak bisa langsung menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi. Bisa jadi cerita itu adalah betul, dan bisa jadi pula cerita itu hanyalah sebuah karangan semata, dan bebatuan itu terbentuk secara alami dengan sendirinya sebagai sebuah bentuk kebetulan semata. Selain itu, di Gua Mampu ini kita juga akan mendapati sebuah makam dari seseorang yang dikabarkan dulunya merupakan raja dari kerajaan Mampu itu sendiri. Ada pula sebuah mitos yang berkembang di kalangan masyarakat dan selalu disampaikan kepada setiap pengunjung yang datang berkunjung. Jadi, apabila memasuki gua tersebut, maka kita dilarang untuk menunjuk apabila kita melihat patung yang bentuknya menyerupai manusia. Konon kabarnya, apabila kita menunjuk patung tersebut, maka kutukan tersebut pun juga akan terjadi kepada kita. Wah, seram juga ya. Tapi, lagi-lagi ini hanyalah sebuah mitos belaka. Adalah hak Anda, adalah hak kita semua untuk percaya ataupun tidak. Tapi, buat jaga-jaga sebaiknya turuti saja apa kata masyarakat setempat. Setidaknya kita mencoba untuk menghargai kepercayaan mereka. Tak heran pula dengan semua legenda di baliknya, Gua Mampu pun juga dijuluki sebagai Gua Malapetaka. Meski demikian, Gua Mampu sejatinya adalah destinasi wisata yang recommended untuk dikunjungi. Selain karena cerita di baliknya, juga karena Gua Mampu tersebut memiliki keindahan tersendiri. Sangat cocok untuk dijadikan sebagai tempat berfoto atau sekadar melihat-lihat isi dari gua tersebut. Dan bagi teman-teman yang ingin meneliti pun, saya rasa itu adalah hal yang sangat direkomendasikan. Dengan meneliti maka kita bisa sedikit lebih dekat menuju kebenarannya, mengetahui kebenaran di balik Gua Mampu tersebut. Dan teman-teman, itulah tadi pembahasan kita mengenai Gua Mampu ini. Bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya.
Jangan lupa juga untuk like dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ke channel ini tentunya. Oke? Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video berikutnya.